Hai, kembali lagi di One Week Google Sheets Mastery. Sekarang kita sudah masuk ke bab 3, yaitu Basic Function. Di bab 3 ini, kita akan banyak sekali praktek. Jadi saya sarankan, sambil menonton video, teman-teman juga harus membuka Google Sheets masing-masing. Oke, sekarang di subbab 1, kita akan belajar Basic Function, yaitu Math Function. Kita langsung ke next slide. Di sini sudah ada tabel list math function yang akan kita pelajari. Lalu sebelahnya ini ada keterangan dari function tersebut. Kita akan langsung praktekkan cara menggunakan functionnya di spreadsheet atau Google Sheets di sebelahnya ini. Kita mulai dari fungsi sum, yaitu menghitung penjumlahan dari deret angka. Di sini ada data pengunjung toko dari hari Senin sampai hari Minggu. Kita mau menghitung jumlah pengunjung. Untuk kasus yang ini, kita pakai fungsi sum. Sama dengan sum, buka kurung, jika teman-teman lupa atau bahkan tidak tahu argumen apa yang harus dipakai pada suatu function, teman-teman bisa klik tanda tanya yang ada di sebelah kiri sini. Maka akan muncul petunjuk dari Google Sheets-nya. Di sini ada petunjuk, kita perlu memasukkan value 1 dan value 2. Contohnya di sini, value pertama adalah range data, lalu value kedua adalah number, yaitu 101. Tapi value 2 ini sifatnya opsional, jadi kalau tidak dipakai, tidak apa-apa. Pada kasus ini, yang perlu kita pakai adalah value 1 saja, atau argumen 1 saja, yaitu range data pengunjung toko, yaitu dari B3 sampai B9. Tutup kurung, lalu enter. Maka kita dapat jumlah pengunjung toko dari hari Senin sampai hari Minggu menggunakan function sum. Kita lanjut ke function kedua, yaitu SUMIF. Function SUMIF digunakan untuk menghitung penjumlahan dari deret angka dengan satu kriteria. Jadi bedanya dengan sum, kalau sum semuanya dihitung tanpa terkecuali. Kalau SUMIF, kita menghitung data yang memenuhi kriteria yang sudah kita tentukan. Contohnya, di sini ada tabel nama barang, kategori barangnya, dan penjualannya dalam kilogram. Di sini kita mau menghitung total penjualan per kategori, yaitu sayur dan buah. Untuk menghitung ini, kita bisa menggunakan SUMIF. Sama dengan SUMIF. Di sini, kita pilih range yang ada kriterianya, baru kita masukkan range yang akan dihitung. Ini saya close. Range yang ada kriteria adalah di kategori, karena kita mau kategorinya sesuai yang ada di sini, yaitu sayur dan buah. Yang ini kita pilih, lalu gunakan absolute reference. Bisa kasih dolar di depan huruf dan angka. Atau kalau mau lebih cepat, ada shortcut-nya. Dolarnya saya hapus dulu. Menggunakan F4. Lalu koma, kriterianya adalah sama dengan yang ada di sini, yaitu sayur dan buah. Maka saya pilih sayur. Yang ini menggunakan relative reference, karena saya mau jika di drag ke bawah akan berubah dari sayur menjadi buah. Lanjut, koma. Sekarang kita masukkan range data yang mau dihitung, yaitu yang ini. Yang ini juga menggunakan absolute reference. Jadi ketika di drag ke bawah, yang ini dan yang ini
referensi datanya atau range datanya tidak akan berubah. Yang berubah hanya yang ini. Yang ini saya enter. Dan langsung saya autofill ke bawah. Maka total penjualan sayur 300 kg dan total penjualan buah 341 kg. Perlu diingat urutannya. Pertama, range kriteria, lalu kriteria, baru range data yang mau kita hitung. SUMIF ini agak kebalik dibandingkan dengan rumus-rumus yang lain. Kalau rumus-rumus yang lain, biasanya range perhitungannya ada di depan. Jadi perlu diperhatikan dalam penggunaan SUMIF. Oke, kita lanjut lagi ke function selanjutnya, yaitu SUMIFs. Ini mirip banget sama SUMIF, cuma bedanya kalau SUMIF hanya satu kriteria, kalau SUMIFs kriterianya bisa 2 atau bahkan lebih dari 2. Kita langsung saja praktekkan di kasus berikut ini. Di sini ada tabel, judul buku, jenis bukunya, novel atau komik, genrenya, ada fantasi, komedi, dan misteri, lalu penjualannya per kopi. Di sini kita mau menghitung total penjualannya per jenis buku, lalu per genre. Nah, di sini kriterianya ada 2, jenis buku dan genre. Maka kita tidak bisa pakai SUMIF, tapi harus memakai SUMIFs. Langsung saja kita kerjakan di sini. Sama dengan SUMIFs. Nah, kalau SUMIFs, ini kebalik dengan SUMIF. Sum range-nya atau range yang mau kita hitung sudah diletakkan di depan. Baru kriteria range, kriterianya apa, kriteria range kedua, lalu kriterianya apa. Berbeda dengan SUMIF yang tadi, sum range-nya ada di belakang. Kalau yang SUMIFs ada di depan. Oke, yang ini saya close. Saya masukkan range perhitungannya, yaitu ini. D27 sampai D34. Ini pakai absolute reference. Shortcutnya F4. Koma. Range kriteria yang pertama, yaitu jenis buku. Berarti yang ini, jenis buku. Yang ini juga pakai absolute reference. Koma. Jenis bukunya harus seperti apa? Harus sama dengan yang di sini. Ini saya klik. Yang ini pakai relative reference. Supaya ketika di drag akan berubah menjadi jenis buku yang bawahnya. Koma. Kriteria kedua adalah genre. Berarti yang ini. C27 sampai C34. Yang ini juga pakai absolute reference. Koma. Genrenya harus sama dengan genre yang ada di sini. Nah, yang ini pakai relative reference. Ini saya tutup kurungnya, lalu enter. Nah, ini tinggal di autofill saja. Di sini total penjualannya ada 0 nih. Jenis buku novel, genre, komedi. Kenapa bisa 0? Karena jenis buku novel tidak ada yang memiliki genre komedi. Kita lihat ya. Novel. 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 Nah, semua novel yang ada di sini tidak ada yang memiliki genre komedi. Maka penjualannya 0 kopi. Ini adalah cara menggunakan function SUMIFs. Kita lanjut lagi ke function count. Function ini digunakan untuk menghitung banyak angka di suatu range atau rentang. Kita langsung praktekkan saja di kasus berikut ini. Nah, di sini ada rentang A45 sampai A51
kita mau menghitung banyaknya angka dari rentang berikut ini. Caranya kita bisa pakai count. Sama dengan count, lalu kita select datanya. Tutup kurung, enter. Nah, banyaknya angka di rentang ini ada 7 angka. Count ini hanya bisa menghitung angka. Jadi jika ada value atau data yang bukan angka, tidak akan terhitung. Misal ini 11. Saya ganti menjadi 11. Tidak akan terhitung. Dari yang tadinya 7, sekarang hanya terhitung 6 angka. Sekarang kita lanjut lagi ke function COUNTIF. COUNTIF ini digunakan untuk menghitung banyaknya, sebenarnya bukan angka, elemen apapun bisa, di suatu range dengan satu kriteria. Contohnya ada di sini. Nah, di sini ada tabel, nama barang, dan kategori. Kategorinya ada 2, ada sayur dan buah. Kasus yang perlu kita kerjakan adalah ada berapa jenis sayur dan ada berapa jenis buah. Nah, untuk mengerjakan ini kita bisa menggunakan COUNTIF. Kita kerjakan dulu yang ada berapa jenis sayur. Sama dengan COUNTIF, buka kurung, kita select range data yang ada kriterianya, yaitu ini. Lalu koma, kita masukkan kriterianya. Di sini kita bisa pakai string atau teks. Kutip buka, masukkan sayur. Lalu kutip tutup. Penulisan sayur di sini, huruf besar atau kecil tidak pengaruh. Misal di sini saya hurufnya kecil semua. Misal mau diganti besar semua juga bisa. Sayur, seperti ini. Lalu kurung tutup. Maka ada 7 jenis sayur. Kita lanjut ke ada berapa jenis buah. Kalau yang ini sengaja tidak saya drag ke bawah karena kriterianya menggunakan string. Kalau di drag ke bawah, kriteria string tidak akan berubah. Jadi lebih baik saya buat baru. Sama dengan COUNTIF, pilih range data yang ada kriterianya, koma, kriterianya menggunakan string, yaitu buah. Buah. Nah, ada 4 jenis buah. Kalau misal teman-teman mau menulis dulu kriterianya di sebelah, juga boleh. Misal saya tulis di sini, sayur. Yang ini buah. Nah, yang ini saya modifikasi rumusnya. Argumen satunya, saya jadikan absolute reference. Lalu, kriterianya saya ganti, mengarah ke sel E64. Lalu enter. Nah, kalau yang ini bisa di drag ke bawah. Karena membaca kriteria di kolom E. Pakai cara ini juga boleh. Kita lanjut lagi ke function COUNTIFs. Ini juga sama dengan COUNTIF, hanya saja bedanya kriterianya ada 2 atau lebih. Dan ini juga bukan angka, tapi elemen apapun bisa. Langsung saja kita coba di kasus berikut ini. Di sini ada judul buku lagi, ada jenis bukunya, dan genre bukunya. Kita mau menghitung jumlah buku yang jenisnya sama dengan ini, dan genrenya sama dengan ini. Kita hitung ke bawah. Yang ini bisa pakai COUNTIFs. Sama dengan COUNTIFs. Kita pilih range data kriteria yang pertama dulu, yaitu jenis buku. Berarti yang ini. Menggunakan absolute reference. Koma. Jenis bukunya harus sama dengan yang di sini. Menggunakan relative reference. Karena mau kita drag ke bawah.
koma, kriteria kedua, genrenya pakai absolute reference, koma, harus sama dengan genre yang di sini. Yang ini pakai relative reference. Tutup kurung, enter. Lalu bisa pakai autofill. Nah, kita bisa tahu nih, jumlah buku komik genre fantasi ada 1. Misalnya novel genre misteri ada 3. Kita lanjut lagi ke function countBlank. Ini fungsinya untuk menghitung banyak sel yang kosong dari suatu range atau rentang data. Contohnya ada di sini. Di sini ada tabel, ada nama barang, dan stoknya ada berapa kilo. Kalau stoknya habis, dikosongkan. Kita mau tahu nih, ada berapa barang yang kehabisan stok. Berarti bisa kita hitung banyaknya sel yang kosong atau yang blank. Ini bisa pakai countBlank. Sama dengan countBlank, kita select range-nya, tutup kurung, enter. Maka di sini ada 2 barang yang kehabisan stok, yaitu sel yang kosong dari range B88 sampai B95. Kita lanjut lagi ke function countUnique. Ini gunanya untuk menghitung banyak elemen secara unik. Contohnya, di sini ada tabel rasa es krim. Datanya di sini redundan, maksudnya berulang kali. Seperti coklat. Ini coklatnya ada beberapa kali. Vanilla juga ada beberapa kali. Strawberry juga ada beberapa kali. Kita bisa hitung ini secara unik menggunakan countUnique. Pertanyaannya, ada berapa es krim? Sama dengan countUnique. Kita select datanya. Lalu enter. Nah, secara unik, datanya ada 3 macam. Atau rasa es krimnya ada 3 rasa. Selanjutnya, ada function product. Ini gunanya untuk mengkalikan atau multiply semua angka dari suatu range atau rentang data. Contohnya di sini, ada rentang data dari sini 9 sampai 5. Ini saya perbesar dulu. Nah, seperti ini, lebih enak. Nah, kita bisa menghitung nih. 9 kali min 4, kali 3, kali 10, kali 5, menggunakan fungsi product. Soalnya di sini, hitung hasil kali deret di atas. Berarti yang ini. Nah, kita langsung pakai fungsi product. Sama dengan product. Lalu kita select range datanya. Enter. Nah, maka hasil kalinya adalah minus 5.400. Oke, kita lanjut ke function sequence. Dan juga merupakan function terakhir untuk pelajaran kita di math function. Gunanya adalah untuk membuat suatu deret angka. Contohnya, buatlah deret di atas dengan function sequence. Jadi kita harus buat deret ini. Bacanya ke kanan ya, ke kanan terus lanjut ke kiri lagi, kiri bawah. Seperti ini urutannya. Nah, kita harus buat ini menggunakan function sequence. Kita buat di sini sama dengan sequence. Pertama kita masukkan row-nya atau barisnya. Di sini ada berapa baris nih? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Koma, kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. Kolomnya ada 3. Koma, angkanya dimulai atau start di angka berapa? Di sini start dari angka 5. Berarti masukkan 5. Koma,
stepnya atau pembedanya dari suatu data ke data selanjutnya berapa? 8 kurang 5, 3. 11 kurang 8, 3. 38 kurang 35, 3. 26 kurang 23, 3. Berarti stepnya adalah 3. Tutup kurung, enter. Maka akan terbuat deret angka yang sama dengan yang di sini. Oke, sekarang ada tips tambahan. Misal di sini ada data nama siswa dan berat badan siswa. Sebenarnya di sini hanya ada 2 jenis siswa, yaitu siswa dengan nama depan Agus, lalu siswa dengan nama depan Adi. Kasusnya adalah kita mau tahu jumlah siswa dengan nama depan Agus. Berarti kita harus hitung banyaknya Agus di kolom A ini. Ini kita bisa pakai COUNTIF. Sama dengan COUNTIF. Kita select range-nya. Nah, di sini kita bisa pakai referensi dari A2 sampai A saja. Jadi akan baca data sampai ke bawah terus. Nah, terus koma, kriterianya berarti datanya harus konten atau mengandung Agus. Bisa ditulis seperti ini. Kutip buka, tanda bintang, Agus, tanda bintang, kutip tutup, lalu kurung tutup, lalu enter. Nah, maka jumlah siswa dengan nama depan Agus ada 5 orang. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti benar ada 5 orang. Misal nambah lagi nih 1. Namanya Agus Setiawan. Nah, akan terbaca lagi dari tadi 5 menjadi 6. Karena referensi kita dari A2 sampai A. Lanjut ke kasus berikutnya. Kumulatif berat badan siswa dengan nama depan Adi. Jadi, nama siswa Adi, kita mau hitung nih, sum dari berat badannya. Ini bisa pakai SUMIF. SUMIF. Argumennya, pilih range kriteria, berarti sini sama. Di sini kita mau coba referensi dari A2 sampai A ke bawah. Koma, namanya harus mengandung atau konten Adi. Kutip buka, bintang, Adi, bintang, kutip tutup, koma, pilih range yang mau kita hitung. Berarti dari B2 sampai B juga. Biar baca data sampai bawah. Kurung tutup, enter. Maka, kumulatif berat badan untuk siswa dengan nama depan Adi adalah 394 kilogram. Misal yang ini Agus beratnya 80 kilo. Tambah lagi ada satu anak namanya Adi Pati. Nah, beratnya si Adi Pati 56 kilo. Akan bertambah juga di sini. Lalu sebenarnya Google Sheets menyediakan summary ketika kita melakukan select data. Misal kita select data seperti ini. Di pojokan bawah sini ada summary. Sumnya berapa? Sum dari data ini. Rata-ratanya berapa? Atau average-nya. Minimalnya atau angka terkecil adalah 51. Lalu nilai max atau angka terbesar yaitu 90. Ada juga count-nya. Count-nya berarti jumlah elemen. Elemennya ada 13. Yang ini count numbers. Berarti count tapi cuma angka. Misal ini saya ganti 1 menjadi A. Saya blok lagi atau saya select lagi. Nah, count keseluruhan ada 13. Tapi count number hanya ada 12. Karena yang ini bukan number. Cukup sekian untuk video math function. Jangan lupa untuk dipraktekkan dan sampai bertemu di video selanjutnya.